Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dilarang dalam bab ini mengikuti atau tunduk kepada para ulama atau pemimpin saja yang mereka tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau ini mencakup kepada semua orang? Jawabannya adalah mencakup kepada semua orang. Jadi siapa saja yang mengharamkan, yang menyelisihi ketentuan Allah, dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh taat dan tidak boleh ikuti dan tidak boleh tunduk kepadanya. Kita harus mendahulukan ketaatan kita kepada Allah, karena itu adalah bentuk dari konsekuensi akidah, tauhid dan keimanan kita kepada Allah. Salah satu bukti akidah dan keimanan serta tauhid kita kepada Allah, kita lebih mendahulukan apa yang Allah turunkan. Kita lebih mendahulukan syariat Allah. Kita lebih mendahulukan ajaran dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada pendapat-pendapat yang berseberangan dari hal tersebut. Maka kalau ada siapapun, baik dia tersebut seorang alim, ahli ilmu, ulama, atau penguasa, para pemimpin, atau siapa saja yang dia tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita ikuti. Karena dari kesempurnaan tauhid kita harus menyelisihi mereka. Kita harus taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa dalam bab ini, pertanyaannya yang muncul setelah itu, kenapa dalam bab ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi adalah al-ulama wal umara, yaitu ulama dan para penguasa serta pemimpin? Jawabannya jelas. Karena biasanya mereka adalah orang-orang yang diikuti. Para ulama dan para penguasa, mereka adalah orang-orang yang menjadi panutan rakyat dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau seandainya para ulama ketika mereka berseberangan dengan ajaran Allah, atau penguasa ketika mereka berseberangan dengan ajaran Rasulullah, tidak boleh kita ikuti, apalagi yang lainnya. Padahal kan sebenarnya Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin kalian. Tentunya ayat ini menyuruh kita taat dalam keadaan apa yang mereka suruh tersebut tidak berseberangan. Apa yang menjadi ketetapan mereka tersebut tidak bertentangan dengan apa yang Allah turunkan, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi bila bertentangan, tidak sesuai apa yang disuruh oleh ulama atau oleh pemimpin penguasa, maka kita tidak taat. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak boleh kita taat kepada makhluk siapapun dia. Walaupun dia tersebut seorang alim, walaupun dia tersebut seorang penguasa, tidak boleh taat kepadanya. Tidak ada ketaatan baginya fi ma'siyatil khaliq, dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita pahami dengan benar. Kemudian permasalahan berikutnya adalah bagaimana kok bisa dikatakan, kenapa kita katakan orang yang diikuti dan ditaati tadi, ketika dia berseberangan dengan syariat Allah, dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya, ketika diikuti oleh seseorang, maka seorang tersebut telah menjadikan tandingan, telah menjadikannya sebagai andada, sebagai syarikat bagi Allah.
Dan ini ya terjadi dari dua sisi. Kenapa bisa demikian? Jawabannya dari dua sisi. Yang pertama adalah dikatakan dalam kitab Bughyatul Mustafid, Syarh Kitab Tauhid, li'annahu addahum musyarri'ina ma'allah. Karena orang yang mengikutinya tadi, ya, dia telah menganggap, ya, dan telah menjadikan orang yang diikutinya tadi sebagai pembuat syariat, pembawa syariat, ya. Wat tasyri' haqqun lillah. Padahal menentukan dan menetapkan syariat tersebut adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata yang tidak boleh diganggu gugat. Karena ketika ya apa yang dia katakan, keputusan dia atau pendapat dia tersebut berseberangan dengan pendapat Allah dan Rasulnya, maka dia tersebut telah mendatangkan suatu yang baru, membawa syariat baru. Kemudian kalau kita ikuti, maka sama saja kita meyakini dan membenarkannya bahwasanya dia adalah pembuat dan pembawa syariat. Dan itu ya tidak boleh. Karena hak mensyariatkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini merupakan suatu kesyirikan apabila kita meyakini dia tersebut yang membawa syariat, dan ini namanya syirkut ta'ah, syirik yang terkait dengan ketaatan. Kemudian yang kedua, ya, li'annahu qaddama ta'atahum ala ta'atillah. Kenapa orang yang diikuti tersebut disebut sebagai ya syarikat dan tandingan bagi Allah? Karena orang yang mengikuti tadi, orang yang tunduk kepadanya tadi, qaddama ta'atahum ala ta'atillah, lebih mendahulukan ketaatan kepada mereka daripada taat kepada Allah. Allah mengatakan haram, sedangkan ulama mereka mengatakan halal. Kemudian mereka mengikuti fatwa dan pendapat ulama mereka. Ini tentunya mereka lebih mendahulukan taat kepada makhluk daripada taat kepada Khalik. Dan ini bisa merusak ya eksistensi tauhid dan akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal amru lahu waqi'un wa amthilatuhu katsirah. Kata Syekh dalam kitab ini, dan perkara ini memang terjadi, fakta, terjadi di lapangan dan banyak sekali contoh-contohnya. Minha anna ba'dhan nas yuti'u ulama as-su. Contohnya yang paling dekat adalah sebagian orang taat kepada ulama-ulama su, ulama-ulama yang mereka melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wa yuqaddimu amrahum ala ma warada 'anir rasul, dan mereka lebih mendahulukan perintah ulama-ulama mereka daripada sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min dzalika anna an-nas man yasma' anna minan nas man yasma' minan nususid dalla ala tahrimi ta'zimil kubur. Beliau sebutkan contoh di sini. Banyak orang yang mengetahui bahwasanya sebagaimana yang telah kita singgung tadi, dia mengetahui bahwasanya meminta kepada kuburan tersebut suatu yang dilarang. Akan tetapi dia menyelisihinya. Ya, dia tetap saja meminta. Kenapa? Ya, li ajli hawa fi nafsihi. Karena ada hawa nafsu yang dia ikuti. Karena dia lebih mendahulukan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama yang melenceng tadi. Mereka lebih taat kepada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang mengatakan itu ya tidaklah mengapa dilakukan. Dan ini wahada khalalun kabir, ya. Dan ini merupakan ya kesalahan yang sangat fatal. Ketika diikuti padahal sudah jelas menyelisihi perkara yang diturunkan oleh Allah, padahal sudah sangat nyata menyelisihi syariat, menyelisihi dakwah tauhid yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah, maka tentunya ini akan membuat dia terseret kepada kesyirikan, yaitu syirkut ta'ah, yaitu syirik dalam ketaatan. Karena di antara konsekuensi kita mentauhidkan Allah adalah kita tidak boleh taat kepada selain Allah dalam perkara yang menyelisihi syariat Allah dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh sebab itu, ya, dalam bab ini dicantumkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala beberapa dalil, beberapa athar dan beberapa ayat yang menjelaskan tentang ya pentingnya kita kembali dan berpegang teguh terhadap sunnah yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, dan ini akan kita jelaskan, akan kita sampaikan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, baik sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali bahwasanya mengikuti pemimpin, taat kepada pemimpin merupakan salah satu daripada syariat Islam. Namun siapapun dia ketika memberikan sebuah keputusan atau kebijakan yang menyelisihi syariat Allah, maka ini tidak ada kewajiban kepada taat kepada suatu keputusan tersebut. Ya, sahabat kaum muslim, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di kajian Kitab Tauhid.